Islam telah berhasil melahirkan pemikir-pemikir besar dalam bidang ekonomi, seperti Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan lainnya. Mereka membangun fondasi kuat bagi sistem ekonomi yang berlandaskan etika dan keadilan. Dalam perjalanan sejarah, berbagai aliran pemikiran ekonomi Islam pun muncul, seperti Iqtisoduna hingga aliran mainstream. Lalu lahirlah mazhab alternatif kritis, yang mana mendorong umat Islam untuk berpikir kritis. Tidak hanya terhadap sistem kapitalis dan sosialis saja, tetapi juga terhadap konsep ekonomi Islam sebelumnya. Tokoh pemikir ekonomi mazhab alternatif kritis yang pertama adalah Masdul Alam Chowdhury. Masdul Alam Chowdhury berwarga negara Kanada dan mengabdikan sebagian besar dari kehidupan akademiknya di salah satu perguruan tinggi di Kanada. Beliau adalah putra dari Sultanul Alam, guru besar di sebuah universitas. Ibundanya bernama Fakhrunda Alam Chowdhury. Masdul Alam Chowdhury adalah salah satu dari segelintir ulama akademis di bidang ekonomi dan keuangan Islam yang karyanya telah diakui pemikir barat serta kalangan akademisi muslim, yang mana memainkan peran berpengaruh dalam menentukan disiplin Islamic Finance and Economy. Masdul Alam Chowdhury adalah salah satu tokoh pemikir ekonomi Islam modern yang mengkritik cara kerja pasar dalam sistem kapitalisme dan komunisme. Ia mengajukan proposisi bahwa pasar mencerminkan keesaan Allah dalam ekonomi, sehingga perlu ada penerapan nilai-nilai etika Islam dalam mekanisme pasar. Chowdhury berpendapat bahwa teori dari tokoh pemikir ekonomi konvensional seperti Adam Smith tentang teori pasar belum bisa menempatkan etika sebagai elemen yang melekat dalam cara kerja pasar. Chowdhury menganggap etika sebagai elemen utama yang dapat menjaga sistem pasar dari kerusakan yang disebabkan oleh manusia. Menurutnya, etika seharusnya bisa diterapkan ke dalam pasar dengan landasan pada prinsip dalam Al-Quran yang menawarkan solusi logis terkait permasalahan dalam pasar dan ekonomi. Selain itu, Chowdhury juga mengkritik tentang mekanisme bank-bank Islam yang belum mampu memobilisasi sumber daya keuangan dengan baik untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu kesejahteraan masyarakat. Dan seringkali prakteknya mereka masih terlibat dengan bunga atau riba. Chowdhury adalah seorang pemikir yang sangat fokus pada rincian segala aspek. Ia mengusulkan rekonstruksi sistem total yang dimulai dari dasar yang kokoh untuk dapat menerapkan sistem ekonomi Islam. Dasar ini adalah pola pikir tauhid. Tokoh pemikir ekonomi Islam dalam mazhab alternatif kritis yang kedua adalah Tariqullah Khan. Beliau merupakan orang Pakistan yang mana pada tahun 1976 sampai dengan 1983 beliau ini sempat menjadi staf pengajar di Departemen Ekonomi Universitas Gomal, Pakistan, dan Institut Ekonomi Islam Internasional, Universitas Islam Internasional, Pakistan. Pada tahun 1983 beliau menjadi staf peneliti IRTI atau Islamic Research and Training Institute. Di sini beliau mengembangkan penelitiannya dalam keuangan Islam. Pemikiran Tariqullah Khan tertuang di dalam bukunya yang berjudul Risk Management. Karyanya ini menjadi referensi penting dalam manajemen risiko, khususnya dalam konteks keuangan Islam. Buku ini mendefinisikan risiko sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang berbeda dari apa yang diharapkan. Dalam konteks keuangan, risiko mencakup ketidakpastian pendapatan, kerugian aset, ataupun kegagalan operasional. Nah,
Thoriqullah Khan mengidentifikasi jenis resiko dalam sistem keuangan Islam menjadi beberapa jenis, yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko syariah. Selain itu, beliau juga menulis tentang pengelolaan risiko yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti menggunakan kontrak murabahah, mudorobah, ijaroh, dan lain sebagainya. Thoriqullah Khan mengkritik sistem keuangan konvensional, yaitu yang berbasis bunga atau riba, sebagai penyebab ketidakstabilan ekonomi, ketimpangan, dan ketidakadilan sosial. Beliau berpendapat bahwa fokus pada spekulasi dan derivatif berlebihan di sistem keuangan konvensional menciptakan krisis keuangan global. Dalam karyanya, ia menganjurkan model keuangan Islam sebagai alternatif yang lebih berkeadilan karena berbasis pada nilai-nilai moral dan sosial.